Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sapaan firman Tuhan dalam ibadah kita di malam hari ini. Kita siapkan Alkitab kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Saat ini bersama dengan keluarga kami membawa persekutuan kami di hadapan-Mu Bapa di sorga. Kami mengangkat hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan menuntun hidup kami, agar kami bisa mengerti apa arti kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena itu tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Yesus, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15, saya akan bacakan dalam perikop pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua yang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lagu hidup ini adalah kesempatan menggugah banyak orang dan juga memberi inspirasi untuk menyadari bahwa kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk hidup, maka pakailah untuk memuliakan namanya. Pakailah untuk melayaninya. Hidup berguna bagi Tuhan. Demikian tema kita pada malam hari ini. Lagu ini juga mengajak kita untuk memaknai hidup sebagai orang percaya dan bagaimana seharusnya kita menjalaninya. Bukan seberapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menggunakan waktu kita. Tidakkah Tuhan memiliki tujuan dengan menempatkan kita di dunia ini? Ketika Tuhan mempercayakan kita kesempatan untuk hidup,
maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana hidup kita ini berguna bagi Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengingatkan mereka tentang kasih Kristus yang telah dilimpahkan kepadanya yang begitu besar, sehingga Paulus dapat tetap melayani dengan pengabdian. Paulus katakan bahwa jemaat harus hidup dikuasai oleh kasih Kristus. Rasul Paulus memaknai hidup yang Tuhan berikan kepadanya dengan cara menyenangkan hati Tuhan, yang ia nyatakan melalui pelayanannya bagi kemuliaan Tuhan. Ia melayani karena ia telah menerima anugerah kasih Kristus. Anugerah itulah yang membuat Paulus hidup, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi dia. Sehingga apapun tantangan yang ia hadapi dalam pelayanannya bagi kemuliaan Tuhan, tidak membuat Paulus berhenti melayani Tuhan. Ia menghadapi segala tantangan berat dalam upaya memberitakan Injil. Namun ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jika ia masih hidup, itu dihayatinya sebagai hidup untuk Kristus, bukan untuk diri sendiri. Dan jika ia mati, ia menyebut itu sebuah keuntungan. Orang Korintus menganggap Paulus itu kurang waras karena membanggakan penderitaan yang dialaminya dalam melayani Tuhan. Namun semua itu dilakukan oleh Paulus karena ia didorong oleh kasih Kristus kepadanya. Inilah yang disebut oleh Paulus sebagai pekerjaan memberi buah. Sayangnya, banyak orang tidak memahami hal ini. Alih-alih bekerja memberi buah, banyak orang malah menghabiskan waktu dengan sia-sia. Bagi orang seperti ini, tahu-tahu waktunya sudah habis. Saudara-saudaraku, mari coba renungkan kembali kehidupan kita selama ini. Sudahkah kita menggunakan hidup yang singkat ini untuk memberi buah? Jika iya, tetaplah lakukan itu. Tetapi jika belum, lakukanlah selagi masih ada waktu. Maka ia berserah apakah Tuhan hendak memintanya mati atau hidup. Namun selama ia hidup dengan keberanian bersama dengan Tuhan yang ia layani. Bagaimana hidupnya harus berguna bagi Tuhan dan bagi kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kesempatan melayani Tuhan inilah yang digunakan oleh Rasul Paulus dengan sebaik-baiknya. Tentu ini adalah kesempatan membalas cinta kasihnya dengan seluruh hidupnya. Kesempatan untuk melayani Tuhan tidak dipakai oleh Paulus untuk memegahkan dirinya. Karena itu di ayat 12 ia katakan, dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Pelayanan Paulus bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi ia melayani karena ia merasa telah menerima anugerah yang besar dari Allah melalui Yesus Kristus. Dan di ayat 13, jika kita perhatikan, ia katakan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Paulus menulis surat karena ada kelompok anggota jemaat Korintus yang menganggap pelayanan Paulus terlalu berlebihan dan dianggap tidak menguasai diri dengan baik. Dan Paulus tidak berusaha menyangkal atau membenarkan diri,
dan ia tidak merasa suatu masalah kalau disebut tidak menguasai diri, karena semua yang ia kerjakan adalah dalam rangka pelayanannya kepada Allah. Jadi kalau dianggap gila atau mati-matian melayani, itu semua untuk Allah. Dan kalau ia dalam keadaan penguasaan diri, ini diperuntukkan untuk kepentingan jemaat. Yang menjadi pertanyaan sekarang, adakah orang yang bertindak seperti Paulus dalam pelayanan pada saat ini? Adakah pelayanan kita seperti Paulus yang begitu gila-gila bahkan mati-matian untuk melayani Tuhan? Bagaimana dengan diri kita? Justru sebaliknya yang terjadi. Seringkali kita belum berbuat apa-apa untuk Tuhan, tetapi selalu ingin dipuji dan dihargai. Atau ketika sudah melakukan pelayanan, kita memamerkan agar dilihat orang. Akan tetapi jika yang sudah kita lakukan, kita sudah mati-matian melayani, tetapi kita merasa tidak dianggap, orang masih mencela pelayanan kita, maka yang saya lakukan adalah marah, kecewa dan tersinggung, dan lebih parah lagi, tidak bersedia melayani. Kita merasa belum bisa seperti Paulus. Karena itu mari kita perhatikan ayat selanjutnya, dan kita akan tahu bagaimana caranya dan mengerti mengapa Paulus bisa melakukan itu. Di ayat 14 dan 15, Paulus katakan, apa yang ia lakukan dan ia lalui, semua adalah bagian dari pelayanannya kepada Tuhan. Jika ia melayani, bukan lagi ia melayani dirinya sendiri untuk menerima tepuk tangan dan pujian, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit, yaitu Yesus Kristus. Hal ini seharusnya mendorong semua orang yang sudah diselamatkan untuk mempersembahkan hidupnya bagi Yesus melalui pelayanan yang dipercayakan bagi kita masing-masing. Mungkin banyak hal tak terduga yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan selalu memegang kendali kehidupan ini. Namun yang menjadi penting bukanlah kapan atau bagaimana waktu-waktu kemalangan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, melainkan bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada sekarang ini. Selagi kita memiliki waktu dan kesempatan untuk berkarya melayaninya, maka pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah selama kita masih hidup, selama masih ada waktu, maka hidup kita harus berguna bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Engkau berikan. Kami mau ya Tuhan memakai setiap waktu di hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu dan memberkati orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk melayani-Mu. Dan jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk hidup, biarlah kami mempergunakan waktu ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Karena itu Tuhan Yesus, pakailah hidup kami menjadi alat-Mu. Walaupun kami harus menghadapi banyak tantangan dan rintangan dalam pelayanan, tetapi Engkau Allah yang mempercayakan pelayanan ini akan memampukan kami. Biarlah kami tidak
memiliki motivasi untuk diberi pujian dan tepukan, tetapi semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus, biarlah kami memasuki malam hari ini dengan penuh rasa syukur, dan jikalau Engkau masih mempercayakan kehidupan bagi kami di esok hari, biarlah kami pakai hidup kami berguna bagi kerajaan, bagi sesama kami, dan juga bagi semua orang di sekitar kami. Inilah kami ya Bapa, inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.